Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al a'izah, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para jamaah majelis Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan juga tak lupa kepada rekan-rekan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara, rekan-rekan dari Lajnah Ta'lif dan Nasyar MWCNU Pontura, dan juga wabil khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah Al-Ustadz Mardi sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan lindungan dari Allah, berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, alhamdulillah kita saat ini memasuki bab yang ke-10, halaman ke-10. Al-babul ashiru fi zikri halil ardi wal qabri. Kita membahas tentang penyebutan keadaan bumi dan alam kubur. Kitab yang akan kita kaji adalah Daqaiqul Akbar, Daqaiqul Akhbar fi zikril jannati wan nari, karya Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babul ashiru, adapun ini adalah bab yang ke-10, fi zikri halil ardi wal qabri, di dalam menyebutkan keadaan bumi, wal qabri dan kuburan. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas bin Malikin, siapa Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga ridha Allah siapa Allah anhu kepada Imam Anas bin Malik. Innal arda tunadi kulla yaumin asyra kalimatin. Sesungguhnya bumi, katanya Imam Anas, innal arda, sesungguhnya bumi, tunadi ialah memanggil, apa bumi, kulla yaumin, setiap hari, asyra kalimatin, kepada 10 beberapa kalimat. Bumi senantiasa memanggil kita, memanggil yang hidup ada di atas bumi ini sebanyak 10 kalimat setiap harinya. Takulu, berkata apa bumi, memanggil apa bumi, ya bani Adam, wahai anak Adam, tas'a ala zahri wa masiruka fi batni, wa ta'si ala zahri wa tu'azzabu fi batni, wa tadhaku ala zahri wa tabki fi batni, wa ta'kulul harama ala zahri wa ta'kulukad didanu fi batni. Ya bani Adam, wahai anak Adam, tas'a ala zahri, berjalan siapa engkau, ala zahri, di atas punggungku, wa masiruka, sementara adapun tempat kembalimu, fi batni, ialah di dalam perutku, wa ta'si, dan bermaksiat siapa engkau, ala zahri, di atas punggungku, wa tu'adzabu fi batni, dan diazab siapa engkau, fi batni, di dalam perutku, wa tadhaku ala zahri, dan tertawa ria siapa engkau, ala zahri, di atas punggungku, wa tabki, dan menangis siapa engkau, fi batni, di dalam perutku. Nah, ini merupakan ancaman ya, kira-kira ya, ancaman bumi kepada semua makhluk yang ada di atasnya. Kita senantiasa diancam oleh bumi. Akan tetapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bumi ini memang sesuatu yang punya sifat kesabaran luar biasa. Kenapa saya sampaikan punya sifat kesabaran luar biasa? Bisa dibayangkan bumi yang senantiasa kita tempati ini, yang setiap harinya ketika kita qadil hajah larinya kemana? Ke bumi. Yang kemudian misalnya kita kencing, larinya kemana? Ke bumi. Kita buat rumah, masukkan cerocok panjang-panjang. Kalau kena masukkan ke perut kita, sakit ada? Kan sakit, Retan. Dimasukkan ke perut bumi sampai ada paku bumi dan sak macamnya. Tapi bumi hanya membalasnya dengan apa? Dibalas dengan kebaikan. Tetap yang muncul, yang keluar airnya tetap jernih. Nah, kalau orang punya sifat bumi yang seperti ini,
insya Allah dia akan memiliki sifat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran di dalam satu kesempatan ada sahabat namanya Asma. Sahabat Asma ini pernah berwasiat kepada putrinya ketika beliau menikahkan putrinya. Beliau mengatakan, ya benati kuni li zaujika ardon yakun laki samaan. Beliau berkata seperti itu. Ya benati, wahai putriku, kuni jadilah engkau li zaujiki untuk suamimu ardon aikal ardi. Jadilah engkau untuk suamimu seolah-olah kamu punya sifat seperti bumi, yang disakiti, yang diludahi, yang dikencingi, diberai, yang macam-macam nih. Tetap punya sifat yang sabar, yang sifat romantis. Kenapa seperti itu? Yakun laki samaan. Niscaya suamimu dengan sifatmu yang seperti itu, niscaya suamimu akan menjadi apa? Langit. Bagaimana kalau sudah ada langit dengan bumi? Ini konsepnya konsep baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Bisa dibayangkan di dalam rumah kita, saudara sekalian. Di dalam rumah kita kalau kita punya istri yang punya sifat seperti bumi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam bang, masuk bang, lapar ya bang. Ini kan sifatnya bumi. Capek ya bang, diampaikan anduk. Sangat luar biasa. Nah laki-lakinya bisa jadi langit. Bagaimana langit? Kalau bumi membutuhkan matahari, dikasih sinar matahari. Kalau bumi membutuhkan hujan, dikasih hujan. Hingga akhirnya tanah tadi subur, tumbuhlah. Tumbuhan tadilah diibaratkan anak-anak yang lahir dari bumi itu sejahtera. Coba balik Pak. Kita putar. Pas istrinya jadi langit, suaminya jadi bumi. Kiri melolo lah gentretan. Mati jeng menceng lah gena. Puru datang, Assalamualaikum. Mak berjadi mulai bang. Tak kurang mana mulai bang. Ngumpul melulu kaki bang. Aduh deh. Wallah alam bisawab bego kan. Arya langit. Jadi wasiatnya luar biasa. Asma ini punya wasiat kepada anaknya sangat luar biasa. Dan kita tidak bisa meremehkan bumi. Kenapa demikian? Bumi ini senantiasa memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dosa-dosa kita, terutama ada hadis yang mengatakan innal ardo tastaghfiru liman yastarwilu. Sesungguhnya bumi yang kita pijak ini senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang suka pakai celana. Tahu celana ya? Iya, muncul tak ngangkui kolor ya. Artinya apa? Dengan kita menggunakan celana sehingga ketika misalnya sarung kita tersingkap masih ada lapisnya untuk terbukanya aurat, sehingga bumi saja memintakan ampun. Todus bumi melihat milik kita itu. Munadi kan nampak ke bumi, tangan dia raja bumi ya kan. Tak minta ampun bumi ini kan. Jadi kalau ini dijadikan hadis untuk dasar untuk kita sunnah menggunakan CD, apa CD itu ya? Celana dalam. Ini masuk kategorinya karena tujuannya ke sana. Jadi salah satu orang yang mendapatkan ampunan dari Allah melalui bumi, istighfarnya bumi, untuk siapa? Untuk orang yang pakai celana dalam. Makanya angkui teretan biasa mun santri losen. tak ngangkui celana dalam ya. Kira-kira seperti itu. Lebih panjang dari celana dalam ya celana yang biasa kita pakai, dilapisi dengan jubah, dilapisi dengan sarung. Ini yang pertama. Jadi ya benar Adam tas'a ala zahri. Engkau berjalan di atas bumiku, engkau berjalan ala zahri di atas punggungku, wa masyiruka dan adapun tempat kembalimu fi batni ialah di dalam perutku. Wa ta'si dan bermaksiat siapa engkau ala zahri di atas punggungku, wa tu'adzabu fi batni dan akan diazab siapa engkau fi batni di dalam perutku. Kita senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di muka bumi ini. Kita sadar nggak kalau kita semuanya akan mati? Tidak ada yang tidak mati, semuanya akan mati. Dan ketika kita mati, ancaman yang pertama yang akan kita hadapi siapa? Bumi, ketulatan bumi, senang bumi. Hari lamber ya. Si ampo menyala berdetang tang atas ya. Tak kelima toro ocak marah setia EGP bingko. Sehingga ada bahasa orang soleh ataupun orang yang tidak soleh, solehun au toleh, soleh ataupun toleh yang tidak soleh, ketika dia mati pasti dimasukkan ke dalam kubur. Maka ketika di dalam kubur tugasnya tanah itu satu, apa?
menghimpit atau menjepit orang yang ada di dalam kubur. Orang soleh mati pasti dijepit. Orang yang tidak soleh mati juga pasti dijepit oleh tanah. Akan tetapi ada perbedaan. Azabnya ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau orang soleh ibarat hempitan seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana seorang ibu kepada anaknya? Anaknya digendong sehingga tak terkena panas, sehingga tak terkena rasa sakit dan macamnya. Sehingga aman. Nah begitu juga orang yang soleh ketika meninggal dunia dihimpit, maksudnya dilindungi oleh tanah. Beda halnya orang yang jahat ketika dia meninggal dunia seperti dihimpit atau dicekik oleh musuh. Bagaimana musuh nyekik kita? Bernapas, tak bernapas. Itu sifatnya bumi. Maka dibahasakan di sini, kamu yang bermaksiat di atas punggungku, kelak kamu akan dihimpit, diadab di dalam perutku. Wa tadhaku ala dhahri wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Dan engkau tertawa ria di atas punggungku, wa tabki, dan akan menangis siapa engkau fi batni di dalam perutku. Kita tertawa terbahak-bahak di atas bumi, kelak kita akan disiksa oleh Allah kalau kita banyak dosa dan kita akan menangis. Maka ada ungkapan di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang sangat bagus, orang yang sangat baik adalah orang yang wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Wal yadhaku qalilan, tertawalah sedikit. Wal yabku katsiran, dan nangislah katsiran haleba banyak. Artinya apa ketika di tempat-tempat yang seperti ini, di warung kopi, di tempat majelis-majelis tertentu berada di luar, ya kita jaga tertawanya kita tidak terlalu banyak. Tapi ketika pulang dari majelis, pulang dari perkumpulan-perkumpulan, pulang dari kerja, pulang dari mana-mana saja, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah kita menumpahkan air mata, merenungi dosa-dosa kita yang telah kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'kulul harama ala dhahri wa ta'kulu kaddidan. Wa ta'kulul harama ala dhahri, dan makan siapa engkau al-harama kepada barang-barang yang haram, ala dhahri di atas punggungku. Wa ta'kulu kaddidanu, dan akan makan kepadamu ad-didanu apa ular. Bumi atau kuburan adalah tempatnya ulat. Ulat itu dipersiapkan untuk orang yang senantiasa memakan harta haram. Jadi cara untuk kita menjaga badan itu bukan dengan kita fitness, Retan. Kita fitness, kemudian kita lulur, pedikur, manicure itu kan. Kita bebedak kemudian kita perbaikilah badan kita. Ternyata yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita pegang sehari-harinya adalah barang haram. Itu sejatinya kita mempersiapkan diri untuk dimakan oleh ulat. Kita ini nak ngasih makan ulat nih. Ada enggak orang yang enggak dimakan ulat? Ada. Siapa dia? Orang yang senantiasa tilawatil Quran. Yang kedua, hafizul Quran. Yang ketiga, orang yang istiqomah membaca ayat kursi. Ini termasuk orang-orang yang jasadnya tidak dimakan oleh ulat. Jadi bisa kita teliti. Artinya begini, kalau ternyata di kesempatan-kesempatan tertentu kita ini malas ibadah, kita malas membaca Al-Quran, kita malas ngikut rutinan, kita malas ikut zikir untuk meluluhkan hati kita, bisa saja apa yang kita makan adalah barang haram. Kenapa? Pasangka bi Allah, pasti itu pasangka. Karena tabuna Kanjeng Nabi Muhammad ini pasti. Kenapa dipastikan? Karena ada nas dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi? Man akalal haram atau ajwarihuhu sya'am aba. Orang yang makan harta haram, atau ajwarihuhu sya'am aba, pasti anggota badannya ini semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau disadari ataupun tidak, mau dipaksa ataupun tidak. Jadi efek dari makanan halal adalah menjadi energi untuk diri kita kuat beribadah kepada Allah. Sebaliknya kata Kanjeng Nabi, waman akalal haram, dan barang siapa yang senantiasa memakan harta haram, asot jawarihuhu sya'am aba, maka pasti bermaksiat, enggan anggota badannya ini untuk diajak ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena sumber nutrisinya setiap hari yang dikonsumsi adalah dari makanan yang haram. Hasil dari menipu, hasil dari mencuri, hasil dari riba, hasil dari jualan narkoba dan sak macamnya. Sehingga yang terbaik itu bagaimana? Al-haqqu tretan.
alako. Coba yang ngaten kula nih kayak saya ini misalnya dari baju dilihat bagus, songkok bagus. Ya ndak seneng kia kan ana sombongan mulo deh. Tak lebur ki dengan ta'ala. Kumangkan sekarang ini saya buka toko maksudnya ndak mau berharap kepada orang, tapi saya berharap kalian beli. Iya minta ngarep beli bi sampean ternyata. Maksudnya malah gitu. Mun yo utang ya lah kan enggak apa. Ini jual lebih kok saya kira-kira rokok-rokok yang potensi untuk dibeli saya jual. Kalau sekiranya rokok itu potensi untuk dihutang saya tidak jual. Tidak akan jual saya. Ya, saya jual nanti insya Allah saya jual. Jadi ada bahasa al-harakatu fiha barokah. Kita bekerja, kita bergerak ini barokah. Usaha. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, wahai Rasulullah, perbuatan apakah yang paling baik bagi kita?" Tebuna kanjeng Nabi faqala amalur rajuli biyadi. Adalah perbuatan seseorang, amalnya seseorang dengan tangannya sendiri. Artinya dia bekerja, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Sehingga ada bahasa yadul ulya khairun min yadis sufla. Artinya menerima pemberian dari orang lain ini tak bagus. Pokoknya laku. Misalnya sampean tadi saya kelaku tadi tukang pecet, pokoknya pecet, sobung saja saya pecet, ini beres saya pecet lah. Yang penting kan alaku, dia kira beri pes. Kan gue ada kawan tukang pecet kan. Yang penting lah alaku, maksudnya seperti itu. Muntah alaku pah ngarep, nggak semakin nggak gula kan. Nggak pas sepi job tidak ada undangannya kan repot. Harap ngarep orang mati melolo. Bila saya mati ya boleh orang sampai kan tok petok. Kira-kira bagus. Kan tak bagus ini ternyata. Akhirnya ngarep kan di ngoreng. Iki syukur pada roti bulhad dari bareng rokok we orang nih kan. Syukur ya Gusti Allah. Tapi sejatinya mengharap pemberian orang lain ini tidak baik. Kita usaha sendiri. Jadi harta yang halal itu merupakan potensi untuk diri kita senantiasa kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang halal itu halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Harta halal yang kita punya itu dihitung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara yang haram itu langsung disiksa. Kemudian watafrahu ala zahri, watafrahu dan berbahagia siapa engkau ala zahri di atas punggungku, watahzanu fi batni, watahzanu dan bersedih siapa engkau fi batni di dalam perutku. Kita kenapa kok ketika berada di atas punggung, di atas bumi ini kita berbahagia? Karena kita tidak ingat dengan dosa. Nanti kita bersedih. Apa? Kenapa kok kita bersedih? Karena ketika kita tahu bahwa amal-amal orang yang hidup, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, amalnya coba, amalnya buruk, amalnya tidak sesuai dengan syariat Allah, ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan bin fulan, hadza min dzurriyyatik. Ini adalah amalan dari keluargamu. Anak-anak ajudi, bapak lambat sering norok roti bulhaddad, sering norok pengajian, rajin ibadah, ternyata anak-anak judi, ternyata anak-anak ngeco. Ini kan menjadi sedih orang yang ada di alam barzah. Itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watajma'ul harama ala zahri wa tazubu fi batni, dan mengumpulkan siapa engkau al harama kepada barang-barang haram ala zahri di atas punggungku, wa tazubu fi batni dan akan menjadi busuk siapa engkau fi batni di dalam perutku. Maka kita semua yang akan mati ini pasti kalau amalnya buruk akan merasakan yang namanya kematian. Ketika ada di alam barzah pasti badan kita ini akan hancur. Di antara ada beberapa amalan yang tidak mengakibatkan badan kita itu hancur di alam barzah, salah satunya adalah istiqomah membaca surah Al-Muluk atau Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ila akhiril ayat. Itu senantiasa diistiqomahkan kalau orang-orang dulu baca ba'dal isya. Artinya apa? Sebelum tidur membaca surah Tabarak. Kenapa demikian? Sampai ada riwayat mengatakan ketika bumi menghimpit atau ingin hendaknya menghancurkan orang yang sudah meninggal dunia ada di alam barzah. Kalau ternyata orang tadi min ahli qiraati suratil Tabarak, ahli membaca
surah Tabarok. Nah, surah Tabarok ini menjadi tameng. Maka bagaimana percakapan mereka berdua antara surah Tabarok dengan bumi? Bumi ngotot. Wahai surah Tabarok, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada saya untuk menghancurkan orang ini karena orang ini berdosa kepada Allah. Dia melakukan dosa, dia melakukan keburukan berada di atas punggungku waktu dia hidup. Akhirnya katanya surah Tabarok, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi orang yang senantiasa membaca saya. Akhirnya karena sama-sama ngotot, surah Tabarok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilahi bi'izzatika wa jalalik anta ta'lamu ala hali abdik. Wahai Allah, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu, engkau maha tahu terhadap keadaan hambamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bumi ngotot ya Allah, ingin menghancurkan orang yang di dalamnya ada saya ya Allah. Kalau memang harus dihancurkan orang ini, tolong ya Allah, hapus saya surah Tabarok ini dari Al-Quran. Ini tak mau Allah karena Al-Quran kalamnya Allah. Akhirnya Allah memerintahkan kepada bumi untuk membiarkan orang yang istiqomah membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus lanjut ya. Wa tahtalu ala zahri wa tadullu fi batni wa tahtalu dan sombong. Watahtalu dan sombong siapa engkau ala zohri di atas punggungku, watadullu dan akan hina siapa engkau fi batni di dalam perutku. Nah, ini sekarang banyak kan yang kita menyombongkan diri di hadapan manusia yang lain, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wala tusair khaddaka linnas wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Katanya Allah, wala tusair khaddaka linnas. Jangan sekali-kali kita ini memalingkan wajah kepada orang lain. Tusair ini ada dua penafsiran. Ada yang memang tak mau nyapa kepada tetangganya, yang tak mau nyapa kepada orang, itu tusair namanya. Ada yang memang nyapa kayak ablaud gitu loh, maksudnya. Mereseng. Ya, mereseng atau apa? Mencocong colon. Ini tuh so'ir khaddaka linnas. Ini masuk kategori mukhtal al-fakhur. Dilanjutkan oleh Allah, wala tamsi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan keadaan sombong. Wah, mun bening kok, wah sap ya rengkok anan kiai. Ya rengkok lora, kok tahu nje kaki lora. Ya mun lora tak tahu ngaji si angkae kitab tretan. Lora mun tak tahu ngaji angkae kopi. Cak kitab, cak tak tahu ngaji. Suruh maca kitab mimpian tak usah. Angkae kopi beri rokok. Mun saya bisa ngaji, cak kun kopi ben rokok, ben nasen boleh. Enggak semakin deh kak, ki ben nasen. Mun parlo selamat. Jadi kira-kira apa bedanya? Mal farqu bainal mukhtal wal fakhur. Kira-kira apa perbedaan antara mukhtal yang masuk kategori sombong, wal fakhur juga maknanya sombong. Dikatakan bahwa al-mukhtaru yanzuru ila nafsihi bi'ainil iftikhar. Mukhtal itu artinya dia melihat dirinya sendiri bi'ainil iftikhar dengan pandangan kebanggaan. Artinya dia merasa takjub terhadap dirinya sendiri. Masjid juga mun tak engko tak kira tiru. Haddatan re mun tak ada engko tak kira rami. Ajua mik jua mun tak keng engko nyambis sona tak kira odi misal. Tapi memang odau sih engko. Misal enggak ini cerita. Tak ada yang lain. Ini misalnya. Jadi mukhtal begitu. Fakhur ini bedanya begini. Fakhur itu artinya yanzuru ilan nasi bi'ainil ikhtikar. Dia melihat manusia dengan pandangan hina. Kalau tadi melihat dirinya sendiri merasa bangga, ini dia melihat orang lain merasa hina. Ya, tujuannya sama-sama sombong. Sama-sama sombong. Mudah-mudahan dijauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi padahal ada ungkapan mengatakan kalau orang tawaddu itu, tawaddu man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wa wada'ahullah. Orang yang tawaddu, misalnya ya keng lekeknya, kayak benih keng pola na tak tahu. Ya keng pola na tak mau mengedepankan diri. Seperti misalnya kita lihat awan atau kita lihat asap. Asap ini kan dikategorikan seperti sesuatu yang sombong. Asap atau padi gitu kan ya. Padi kan mun sajon teki, pakes mun sajon teki sajon juluk tanya, sajon juluk. Sama seperti asap. Asap itu pinginnya terbang tinggi tapi tak pernah sampai ke atas itu. Sombongnya saja yang ada. Tapi berbeda dengan bintang, walaupun tinggi di sana sekalipun dilihat oleh orang di kaca-kaca atau melihat di tampilan dari cahaya, pantulan dari cahaya sungai, tapi tetap tinggi ada di atas sekalipun dilihat di bawah. Sama misalnya seperti nyior, tahu nyior? Kelapa. Kelapa ini kan diibaratkan seperti sesuatu yang sombong. Kalau semangka, sesuatu yang tawaddu, perkara yang tawaddu. Coba orang nanam semangka, seperti orang diinjak-injak, kayak diinjak-injak, dibiarkan dan sak macamnya. Orang nanam kelapa, rabot sekali tinggi kelapanya, ketika panen naik orang ke atas manjat, tetuh ge orang, buak, keker dari atas ke bawah. Bode sing nyangke, kira-kira ada yang mau megang kelapa, lepas keker kengkok dena. Iya, elah magi cetak aja. Kening kelapa aja. akan cetak. Wah, cetak kelapa ya kan. Tapi kalau semangka kira-kira teretan, yang ditanam tawaddunya luar biasa diinjak-injak dia biarkan, tapi ketika panen, yonta lagi bi orang. Tak kira. Teguh on lawan, gelu, kena semangka yang besar dipegang. Yalah, kemudian membuat haul, membuat molotot, esek-esek aki untuk kia, esek-esek aki pakai ini segitiga, ada semua cerai deh berarti. Nih kini sekali roh, segitiga coba. Mun saya agak soki, agak baik, jangan bang, agak raju bang. Saya bener roh. Ada segitiga nih kayak ini, ada masin ya kan. Lain kan. Bede saya merah, saya tadi bikinnya bede saya kuning, bede saya agak putih semangkana. Ada tempat kasih mode bener. Saya agak putih. Ya Allah. Tapi kan juluaki ke siapa? Juluaki ke kiai, mulja tawaddu. Tapi mun nyior. Kapan legeker, dontek tuana, kapan mare tua, kemudian buang putoka, apa nyaman itu? Parot, mare parot, peres, mare peres guna kalah aing, apa namanya itu? Iya paten ampas lah, siapa sih ngakana? Bagi ke siapa? Bagi ke aja. Atau kelapa buka pah bagi ke kiai. Kiai nang kecil, apa pecera? Jonego. Beda dengan semangka. Sing ngangka nginum aturan iyang kak mun ngak gelas ngak mangken. Iki kan iyang kak iki. Mumpah kelapa be ya den, iyang kak bere. Akhirnya kiai dia nyonglet ngak ada. Saya nginum kelapa. Itu kalau orang sombong akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau orang tawaddu pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mari ini lanjut ya. Wa tamshi masruron, wa tamshi dan berjalan siapa engkau masruron hale bahagia ala zohri di atas punggungku. Berjalan di atas buminya Allah, lenggak-lenggok sana sini merasa bahagia padahal orangnya banyak utang. Tamshi masruron ala zohri. Padahal wa taqu hazinan fi batni, dan akan terjadi siapa engkau hazinan hale sedih fi batni di dalam perutku. Kenapa? Karena merasa bahagia kayak tak punya masalah ada di muka bumi ini, padahal tanggungannya kepada orang lain banyak sekali mati baru sedih. Iya, ini ungkapannya di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Wa tamshi fin nuri ala dhahri wa taqmudu fi dzulumati fi batni. Wa tamshi dan berjalan siapa engkau fin nuri di dalam cahaya ala dhahri di atas punggungku. Kita lewat sekarang jalan, setiap gang pasti ada lampunya. Tapi kalau sudah mati wa taqmudu fi dzulumati, dan duduk siapa engkau fi dzulumati di dalam beberapa kegelapan. Ingat, di sini dikatakan bukan zulmatun tapi zulumatun jamak. Artinya di kuburan itu gelap di atas kegelapan. Cek petengah sara teretan. Cek petengah sara. Mun tak percaya sampean coba aku legu lah. Mun bade orang mati sampean masuk, dah genting kok bae kok kan. Mungkin coba. Kita jadi kamar mati lampu ini di kamar.
matikan lampu. Kemudian lampu pak terus tahu di sampai ke sobu jaga kalau 2 malam. Lemah hati kepikan seroma. Posang tak posang? Posang dia ya. Nyari HP lah. Tak kening ke HP, tepak ke remote, tepak ke apa, tepak ke macam-macam. Ajolan tertempak ke bini ya kan? Lagi kibin apa bang? Ya kan? Tak kelek macam dia. Karena apa? Ya astagfirullahaladzim. Jadi kan repot, chat melarat. Ada di dalam alam barzah itu. Wa tamshi fil jama'ati ala dhahri wa taq'udu wahidan fi batni. Wa tamshi dan berjalan siapa engkau fil jama'ati rombongan. Kita jalan kadang rombongan, pergi haul rombongan, ziarah rombongan. Tapi hati-hati, wa taq'udu wahidan fi batni, dan ada siapa engkau wahidan halnya sendiri fi batni di dalam perutku. Artinya ketika kita berada di dalam alam kubur, kita akan berada sendiri. Dikit lagi tinggal 2 baris nih. Kembali di baris. Wa fil khabari, dan ialah di dalam satu hadis. Innal khabara yunadi kulla yaumin salasa marratin. Sesungguhnya kuburan, tadi bumi ya, sekarang kuburan. Innal khabara, sesungguhnya kubur, yunadi ialah memanggil apa kubur, kulla yaumin setiap hari, salasa marratin sebanyak 3 beberapa kali. Kuburan manggil-manggil sebanyak 3 kali. Bagaimana panggilannya kuburan? Ana baitul wahdah wal wahsyati wal akrobi wal hayati. Ana adapun saya, baitul wahdati adalah rumah kesunyian, rumah sendiri, rumah kesunyian. Wal wahsyati, dan rumah yang angker. Wal akrobi, dan rumah yang penuh dengan kalajengking. Wal hayati, dan rumah yang penuh dengan ular. Jadi kuburan itu adalah tempat yang di dalamnya banyak kalajengking, banyak ular. Ana baituz zulmati, adapun aku baituz zulmati adalah rumah bagi kegelapan. Wa ana baitud dudi, dan adapun aku baitud dudi adalah rumahnya ulat. Jadi di kuburan itu adalah tempatnya ulat. Bagaimana kata kuburan? Wa madza a'dattali. Wa madza, dan apa a'datta, menyiapkan siapa engkau, yang telah menyiapkan siapa engkau li untukku. Lalu apa persiapanmu kalau kamu tahu bahwa kuburan ini adalah rumah kegelapan, rumah angker, rumah ulat, rumah cacing, rumah ular dan sak macamnya? Apa yang menjadi persiapan? Wa yuqalu, dan dikatakan innal qabra, sesungguhnya kuburan, yunadi ialah memanggil apa kuburan, kulla yaumin setiap hari, khamsa marratin sebanyak 5 beberapa kali. Yaqulu yang berkata apa kuburan? Ana baitul wahdati, adapun aku adalah rumah kesendirian, rumah kesunyian. Faj'al laka mu'nisan qiraatal Qur'an. Faj'al, maka jadikanlah olehmu, laka bagimu, mu'nisan kepada teman. Apa yang dijadikan teman? Qiraatal Qur'ani, kepada membaca Al-Qur'an. Jadi yang mampu menemani di alam barzah adalah ilmu dan amal kita berupa membaca Al-Qur'an. Bacalah Qur'an. Senajan sekunik lah tretan, senajan satu kaca, rajin baca. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk mampu membaca Al-Qur'an. Teringat guru kita Hadratus Syekh Fawaid ya, tidak pernah putus membaca Al-Quran. Setiap hari Jumat pasti hatam. Setiap seminggu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Jumat itu hatam. Jumat itu khusus satu kali hatam. Tapi untuk Senin sampai hari Ahadnya itu beliau hatamnya lain. Estafet begitu. Itu keistiqomahannya beliau membaca Al-Quran. Wa ana baituz zulmati, wa ana, dan adapun aku baituz zulmati adalah rumah kegelapan. Fanawwirni bi sholatil laili, maka sinarilah olehmu ni kepadaku bi sholatil laili, dengan salat malam. Apa yang bisa menerangi kuburan? Kira-kira apa? Salat malam. Beni lampu ternyata apa pemasangi sturking bodi dalam masuk alam barzah. Enggak. Yang bisa memberikan cahaya bagi gelapnya kuburan adalah salat malam. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Wa ana baitut turab, dan adapun aku baitut turabi adalah rumahnya debu. Fahmilil firasha, maka bawalah olehmu al firasha kepada tempat tidur. Kuburan itu debu, tidak ada kasur. Bawalah kasur. Apa kasur itu? Wahwa, adapun kasur, al amalus sholihu, adalah amal soleh. Bisa enggak bawa kasur di kuburan? Bisa. Apa kasurnya?
amal soleh. Bisa bawa lampu di kuburan? Bisa. Apa lampunya? Sholat malam. Bisa bawa kawan di kuburan? Bisa. Siapa kawannya? Al-Quran. Jadi bukan jawabannya bukan istrinya, bukan kasur spring bed, bukan lampu merkuri dan semacamnya, bukan. Tapi jawabannya adalah Al-Quran sebagai teman, kemudian sholat malam sebagai cahaya, dan amal soleh sebagai firosh, sebagai spring bed atau kasur. Wa ana baitul afa'i fahmilit turyaqa. Wa ana, dan adapun saya, baitul afa'i adalah rumahnya ular-ular berbisa. Fahmilit turyaqo, maka bawalah olehmu at-turyaqo kepada penawarnya. Apa kira-kira penawar dari ular berbisa? Wa huwa, adapun penawar itu bismillahirrahmanirrahim, adalah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhraqud dumu'i, dan mengalirkan air mata. Artinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca bismillahirrahmanirrahim. Sampean pernah enggak lihat guru kita membaca bismillah dengan bismillah yang 3 itu? Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampean tahu riwayatnya itu? Dari siapa itu? Ada hadis yang meriwayatkan bahwa Imam Ibnu Abbas mengatakan, riwayat Imam Ibnu Abbas, bahwa bacaan ini adalah amalannya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Dalam satu kesempatan katanya di riwayat hadis itu, Nabi Khidir ini yaltaqil Khidru Ilyas alaihi wassalam, senantiasa bertemu dengan Nabi Ilyas bimawasim fi Mina, di suatu musim haji di Mina, di kota Makkah. Jadi sering ketemu. Di antara beliau berdua ini, setelah melakukan haji, biasanya saling memotong rambut antara satu dengan yang lainnya. Namanya ihlak. Ihlak itu wayuhlaku, itu artinya dicukur rambutnya. Maka setelah itu mereka semua berpisah. Maka ketika berpisah, yang dibaca ini bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Maka kira-kira faedahnya apa? Dikatakan di sini qala Ibnu Abbasin, man qalahunna hina yusbihu wa hina yamsi amanahullahu azza wa jalla minal gharaqi wal hiraqi was-saraqi. Bahwa orang yang membaca amalan tadi, menurut Imam Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa orang yang membaca bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah, bismillahi masyaallah ila akhirih, setiap subuh dan setiap dia mau berjalan, misalnya mau keluar, misalnya begini nih, sampean kan diundang sama orang untuk menjadi pimpinan, ngantarkan orang kawin, atau mau pergi ziarah jadi pimpinannya, mau pergi keluar lah sampean jadi pimpinannya. Maka kira-kira yang dibaca apa? Ini kita baca bismillahi masyaallah. Apa faedahnya? Diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diantaranya dari kebakaran, dari tenggelam, dari kemalingan, dan dari setan, serta dari penguasa. Kalau penguasa kan aman dari razia itu. Kalau misal kebakaran, insya Allah bisnya yang kita tempati insya Allah aman. Kalau aman dari tenggelam, kapal yang kita naiki insya Allah aman. Cuma tidak disebutkan aman dari keker pesawat dekat. Tak ada maksudnya. Ya dikiaskan saja lah gitu kan. Iya, ditambah sendiri lah. Insya Allah aman. Intinya diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dikit lagi kan? Wa ana baitu su'ali mungkarin wa nakirin. Wa ana, dan adapun saya, katanya kuburan, baitu su'ali mungkarin wa nakirin, adalah rumah pertanyaan bagi malaikat mungkar dan nakir, yang katanya orang Madura benekeron. Biar kita selamat dari pertanyaannya, artinya tetap kita ditanyakan, tapi kita bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana? Faksir alaihi ala zohri qaula la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi. Faksir, maka perbanyaklah olehmu, ala zohri, di atas punggungku, qaula la ilaha illallah, kepada zikir la ilaha illallah. Di hadat kita baca kok la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tedung kapi kapan la ilaha illallah bang.
Kapan la mahalul qiyam baru memancing. Ibadah Allah sejaga. Kapan la ilaha illallah tadu. Ya tak selamat dari mungkar nakir. Tujuannya apa? Liumkina laka antujibahu. Liumkina agar supaya mungkin laka bagimu antujibahu apa menjawab siapa engkau hu kepada pertanyaan mungkar dan nakir. Al-babul hadi asyara wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.